Renungan Malam GKJ Semarang Timur, Sabtu 30 Oktober 2021. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kasih dan rahmat Allah melingkupi Bapak, Ibu, dan Saudara baik untuk malam ini. Mengakhiri bulan ini, marilah sebelum kita istirahat, menerima dan menghayati firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terpujilah ya Kristus, kekal selama-lamanya. Karena oleh setiamu, karena oleh anugerahmu yang terus Tuhan anyamkan dalam hidup kami. Dan malam ini kami akan mendengar sabdamu. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terpujilah Allah dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ambil dari firman Tuhan Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Tetapi di sini saya akan membacakan ayat yang ke-31 sampai 33. Yang demikian firman-Nya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang datang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kesempatan adalah waktu atau saat yang baik ketika kita berada pada posisi membuat keputusan yang akan membawa dampak positif pada hidup kita maupun hidup orang lain. Tuhan mungkin mendorong kita untuk menolong mereka yang membutuhkan memulai pekerjaan yang baru, melakukan perjalanan misi, atau memberitakan Injil. Namun, terkadang kita gagal untuk melihat kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani, sebab kita melihatnya sebagai suatu rintangan atau interupsi kepada kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan membuka pintu bagi kita untuk melayani orang lain, namun kita melihatnya sebagai interupsi atau makna. Mungkin demikianlah imam dan orang Lewi memandang pria yang terbaring di pinggir jalan. Sebagai pemimpin rohani, merekalah seharusnya yang pertama kali ingin menolong seorang yang menderita. Karena hukum Taurat memerintahkan mereka untuk mengasihi sesama mereka seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Mereka hanya melewatkan kesempatan untuk memberitakan kasih Allah, dan dengan melakukannya menyingkapkan hubungan mereka yang sesungguhnya dengan Dia. Berbeda dengan orang Samaria. Orang Samaria zaman dahulu adalah musuh bebuyutan Israel. Tetapi orang Samaria ini tergerak hatinya menolong orang yang tergeletak, bahkan membawa ke penginapan, bahkan memberi uang kepada pemilik penginapan itu untuk merawat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kasih seharusnya sebuah ekspresi, bukan impresi. Ekspresi adalah suatu yang muncul dari dalam diri hati keluar menjadi tindakan. Memiliki belas kasih dan akan memberkati orang lain. Tetapi impresi itu hanya sekedar tindakan, hanya supaya terlihat baik dan dilakukan untuk diri sendiri, supaya orang lain melihat yang diperbuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa ada orang dalam hidup kita yang sedang menanti kita untuk menolong mereka? Mereka tahu bahwa kita ini orang percaya dan ingin agar kita berdoa bagi mereka atau menolong mereka atau menceritakan bagaimana Yesus berkarya dalam hidup kita. Namun kita harus tahu terhadap Roh Kudus untuk mengetahui bagaimana, kapan saatnya menolong mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita biasanya menanggapi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita secara bijaksana, atau banyak kali kita mulai melihat mereka sebagai interupsi terhadap kehidupan kita? Berdoalah, meminta hikmat untuk mengenali saat-saat seperti itu sebagai kesempatan untuk melayani, dan mintalah keberanian untuk dapat meresponi dengan iman pada setiap waktu. Tentu ada risikonya memang, dan ada kalanya kita membuat kesalahan. Namun bila kita bertindak dalam ketaatan terhadap kesempatan yang Tuhan berikan, Ia akan melakukan perkara-perkara luar biasa di dalam dan melalui hidup kita. Kita sebagai orang percaya, kita harus bangga karena kita sudah mengalami pengalaman iman melayani yang indah bersama Yesus, Juru Selamat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang Maha Mulia, Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Allah yang menebus dosa kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi, melayani sesama kami. Pelayanan kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sertai dan lindungi kami selama kami beristirahat malam ini sampai pagi hari, sehingga kami esok hari boleh bangun dan kembali melakukan segala aktivitas kami. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.